akan mendemokan sebuah website rental mobil yang dibangun menggunakan Laravel 12, Inertia versi 2, dan Vue.js versi 3. Oke, untuk pertama kali diakses, maka kita ditampilkan halaman homepage seperti ini. Untuk di atas header, bagian header paling atas ada logo dari website, ada nama website, ini dinamis, lalu ada fitur pencarian. Ketika kita klik, maka akan muncul sebuah modal pencarian. Kita ketik sesuatu, jika ketika kita ketik tidak ada datanya, maka akan muncul tidak ada hasil yang ditampilkan. Namun ketika kita ketik beberapa keyword, maka akan muncul data berdasarkan keyword yang kita ketik di atas. Toyota, nanti akan muncul semua nama mobil yang berdasarkan yang kita ketik di sini. Ketika kita klik, nanti akan diarahkan ke detail dari mobil yang kita klik tadi. Lalu di sini ada menu carousel atau menu slider. Menu slider di sini teman-teman bisa tambahkan secara dinamis, bisa berupa promo maupun yang lain. Di bawahnya ada menu kategori. Menu kategori teman-teman bisa tambahkan sesuai data teman-teman. Di sini ada kategori MPV, ada minibus, luxury, dan city car. Ini dinamis ya, tidak statis. Lalu di sini ada daftar mobil. Daftar mobil di sini ditampilkan berdasarkan kategori yang aktif. Ketika halaman pertama kali kita di load atau pertama kali dia diakses, maka kategori yang paling kiri itu akan otomatis aktif, dan data mobil yang di sini akan menampilkan data mobil berdasarkan kategori yang aktif yang berwarna hitam. Berarti ini kategori yang sedang aktif kalau warna hitam. Kita klik minibus, maka akan menampilkan daftar mobil berdasarkan kategori minibus. Begitu juga yang lain. Lalu di sini ada review customer. Review customer yaitu menampilkan semua data review dari customer atau penyewa rental itu sendiri. Lalu di sini ada halaman footer. Oke, untuk halaman homepage-nya seperti ini. Lalu di sini ada menu cars. Menu cars di sini yaitu menampilkan semua data mobil yang ada di website ini. Di sini ada fitur load more. Load more itu menampilkan data lebih banyak. Artinya jika kita punya data 5 mobil, nah ini kan baru 3. Ketika kita load more akan menampilkan 2 mobil yang lain. Nah, jika data sudah terload semua, maka tombol load more-nya akan hilang secara otomatis. Oke. Lalu ada menu rental. Lah, untuk menu rental itu menu semua transaksi dari customer jika kita loginnya sebagai admin. Namun jika kita login sebagai customer, maka menu rental itu sendiri akan muncul berdasarkan data dari customer itu sendiri. Lalu ada menu bot. Menu bot yaitu menu dari rental itu sendiri, yaitu daftar data profil dari penyedia rental, ada data media sosial dari penyedia rental, dan ada lokasi dari penyedia itu rental itu sendiri. Nah, lalu untuk profil dan rental itu kan kita diarahkan ke halaman login. Artinya halaman ini bisa diakses hanya oleh user yang sudah melakukan autentikasi. Jadi jika kita belum melakukan autentikasi atau login atau melakukan register, kita akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Nanti jika teman-teman belum melakukan registrasi, teman-teman bisa lakukan registrasi di sini. Kita coba login menggunakan email admin ya. Di pembahasan modul nanti untuk admin ini kita melakukan seeder terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian database, seeder, user, tabel seeder. Nah, teman-teman bisa memasukkan login sebagai admin dengan email admin,
lalu ada passwordnya, password ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri, nanti kita enkripsi juga untuk passwordnya biar lebih aman. Nah, di sini kita pakai alamat email ini, lalu passwordnya ini, kita login. Nah, kita login, kita karena kita terakhir di halaman profil, maka kita diarahkan ke halaman profil seperti ini. Nah, profilnya seperti ini ya, untuk profil admin, sama dengan customer juga seperti ini. Lalu halaman customer ini, karena kita loginnya sebagai admin, maka datanya, semua data rental akan muncul di sini. Jika login sebagai customer, maka akan muncul data rental berdasarkan customer itu sendiri. Nah, di sini ada detail dari rental itu sendiri, terus ada review. Nah, detailnya seperti ini. Status pembayaran, ada rincian pembayaran, ada periode sewa, informasi mobil yang disewa, informasi penyewa. Bisa diklik, ketika diklik nanti akan muncul modal seperti ini. Oke, halaman profil seperti ini. Karena kita login sebagai admin, ketika kita klik kembali ke dashboard, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Oke, di halaman dashboard admin ini kita ditampilkan ada total mobil, ada mobil yang sedang dirental, ada total customer, dan lain-lain. Di halaman slider, nah, halaman slider kita bisa melakukan insert data slider, lalu bisa melakukan delete. Halaman kategori kita juga bisa melakukan edit, delete, dan tambah kategori. Halaman mobil, halaman cars, bisa tambah, edit, dan delete juga, sama tambah. Daftar rental, nah daftar rental di sini yaitu daftar semua pesanan rental dari customer. Jadi semua pesanan akan masuk di menu daftar rental. Nah, nanti di sini ketika pesanan sudah dikonfirmasi atau belum, nah nanti akan muncul di sini berdasarkan kondisi dari apakah pesanan ditolak atau diterima. Nah, lalu ada add-on di sini yaitu tambahan ketika penyewa itu melakukan rental. Jadi ketika melakukan pemesanan, maka penyewa bisa melakukan penambah BBM 200. Nah, nanti waktu pertama kali disewa, maka si mobil itu akan diisi BBM sebanyak 200.000. Kita bisa tambah, bisa edit, bisa delete, sama. Lalu ada menu payment. Nah, karena kita menggunakan dua metode pembayaran, yaitu metode pembayaran online dan manual. Nah, kalau manual, kita bisa menambahkan pembayar manual di sini. Kita bisa edit, delete, maupun tambah. Di sini bisa bank transfer maupun QRIS. Kalau QRIS bisa ditambahkan kode QRIS-nya di sini. Kalau bank transfer, teman-teman masukkan nama bank, nama rekening, dan nomor rekening. Lalu ada halaman menampilkan semua review dari customer itu sendiri. Chat setting, nama situs, nama website kita, deskripsi website kita, logo, lalu media sosial, lalu ada map. Nah, nanti semua ini akan otomatis, maksudnya ketika teman-teman isi, maka semua informasi di website ini akan secara dinamis berdasarkan data yang di konfigurasi ini. Lalu template message di sini adalah template WhatsApp ketika customer itu melakukan pemesanan rental. Jadi ketika customer pertama kali melakukan rental belum di approve sama si admin, nah, maka nanti isi templatenya kita masukkan di sini. Kalau template itu sudah disetujui admin, nah, nanti otomatis akan mendapatkan WhatsApp dari template yang ini, maupun ditolak nanti dapat template yang di sini. Begitu juga yang di bawahnya, tepat waktu atau terlambat, nanti jika terlambat akan terkena denda. Lalu apa di sini kode personalisasinya? Di sini kode di sini yaitu ketika teman-teman mengisikan template, maka
teman-teman bisa menambahkan variabelnya di dalam template. Contoh pesanan Anda dengan mobil. Nah, karena ini dinamis ya, jadi nanti waktu kita masukkan karena ini nanti akan memunculkan nama mobil berdasarkan pesanan dari customer itu sendiri, jadi tidak statis begini, karena kan customer pesannya mobilnya beda-beda, nggak mungkin kita akan mengisikan datanya secara statis, pastikan dinamis. Nah, teman-teman bisa sesuaikan variabelnya nanti mobil car name, terus mulai tanggal sewa, teman-teman bisa masukkan ini, nah, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, nanti bagian setujui atau ditolak nanti, atau yang lain seperti itu. Jadi fungsinya variabel yaitu menampilkan data sesuai pesanan rental, jadi tidak statis. Nanti masuk melalui WhatsApp, kita menggunakan API dari Fonte. Lalu ada laporan penyewaan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti akan muncul seperti ini. Dan metode pembayaran TRIPAI berarti pembayaran online atau pembayaran manual berarti pakainya ini. Nanti kalau ada yang penyewa melakukan transaksi menggunakan manual melalui bank transfer seperti ini, maksudnya dari pembayaran yang diinput manual, nanti maka tipe pembayaran di sini adalah manual. Kalau otomatis payment gateway nanti tipenya TRIPAI, metode pembayaran TRIPAI. Lalu daftar customer, semua data-data customer dari customer yang sudah menyewa atau mau baru registrasi akan muncul di sini. Oke, ini halaman admin. Lalu kita coba untuk login sebagai customer, karena sebelumnya saya sudah registrasi menggunakan registrasi terlebih dahulu. Saya tinggal login. Nah, oke, kita akan coba untuk melakukan proses rental ya, alurnya seperti apa. Oke, pertama kali kita akan masuk ke detail dari mobil itu sendiri yang mau disewa. Jika statusnya rented, berarti mobil itu dalam proses penyewaan. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan proses penyewaannya. Kita konfirmasi pesanan tidak bisa diklik. Nah, itu karena statusnya rented. Nanti kita cari yang statusnya tidak rented, available seperti ini. Nah, kita pesan dari berapa sampai tanggal berapa. Oke. Nah, jenis penggunaan dalam kota atau luar kota. Kalau dalam kota kita tidak dikenakan charge, tapi kalau dari luar kota kita dikenakan charge 20%. Jadi 20% ini teman-teman bisa sesuaikan ya, nanti di backendnya bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, di sini ada biaya siswa 3 hari 1.500.000, karena kita 3 hari per harinya itu 500.000 per hari, berarti kalau 3 hari 1.500.000. Lalu kena fee 20%, totalnya 300, total biaya 1.800.000. Nah, itu kalau luar kota. Kalau dalam kota tidak ada biaya tambahan. Lalu ya ada layanan tambahan, teman-teman bisa nambah BBM. Nah, kalau tambah BBM tambah 200, 1.700. BBM luar kota 20%, fee-nya 300.000, layanan tambahan 200.000, totalnya 2 juta rupiah, 1.800, 1.500, 300, 200. Lalu customer bisa memilih mau metode pembayaran manual atau online. Kalau online, kalau manual, nah, nanti harus dikonfirmasi oleh admin, jadi tidak otomatis. Tapi kalau pembayaran online otomatis menggunakan payment gateway, nanti admin tidak perlu konfirmasi karena pembayaran sudah otomatis terbayarkan. Kita coba untuk menggunakan pembayaran online ya teman-teman ya, atau menggunakan
tanpa bebas. Kita contoh di sini BCA. Oke, tanggal sewa, mulai sewa, selesai, luar kota, tambahan 200.000, pembayaran online pakai BCA, 2 juta. Kita konfirmasi. Nah, jika kita sudah konfirmasi, maka kita akan diarahkan ke halaman pembayaran dari Tripay itu sendiri ya teman-teman. Nah, gimana untuk melakukan proses transaksinya? Karena kita mode sandbox, maka kita akan coba untuk melakukan pembayaran melalui dari simulator dari Tripay itu sendiri. Nah, teman-teman bisa masuk ke ini Tripay.co simulator konsol dan callback. Teman-teman harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Oke, lalu masuk ke konsol, callback. Nah, sini. Untuk callback URL-nya, teman-teman bisa masukkan domain utama teman-teman. Contoh domain utama kan, domain utamanya kan ini. Nah, masukkan di sini. Lalu URL API dari callback itu sendiri. Nah, kita sudah buat di sini API PHP. Nah, nih Tripay callback. Karena di API, maka kita tambahkan API/Tripay callback. Nah, karena ini kan di file API, jadi harus ada tambahan API. Lalu reference kita ambil dari ini, nomor referensi kita kopikan, masukkan di sini. Lalu nomor invoice masukkan di sini. Lalu jumlah tagihan kan 2 juta, masukkan di sini 2 juta. Statusnya paid, kita jalankan. API callback HTTPS. Oke. Respon sukses ya teman-teman ya. Kode 200 kan tadi kurang S, jadi nganggapnya di sini tidak secure, jadi harus HTTPS. Oke, kita cek di pembayaran, kita kembali ke ini, kita cek status rental disetujui, status pembayaran lunas ya, karena di sini statusnya juga berhasil. Nah, nanti kalau mode production teman-teman tidak perlu manual seperti ini, jadi nanti waktu production kita daftarkan callback URL-nya nanti di website Tripay itu sendiri, jadi tidak manual seperti ini, nanti sudah otomatis waktu pembayaran paid atau berhasil, maka statusnya berubah menjadi status lunas, pembayaran lunas seperti ini. Nah seperti ini. Nah, approve. Nah, kalau approve seperti ini berarti si admin tidak perlu melakukan konfirmasi manual, jadi admin tinggal melakukan konfirmasi pengembalian saja. Nah, kita lihat detail, masuk ke halaman tadi, ada informasi mobil, periode sewa, rincian, status pembayaran. Ini informasi penyewa, kita klik muncul modal. Oke. Nah, ini kan sebagai member, coba kita cek sebagai admin ya teman-teman. Admin. Nah, kan tadi kita ini Toyota Avanza 2024 otomatis terapprove, status pembayaran applied, status rental approved, total jumlah pembayaran 2 juta, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, ini tinggal kita admin jika pembayarannya otomatis, nah, munculnya ini detail sama muncul action pengembalian, jadi datanya apa, actionnya jadi ini. Nanti jika sudah si customer sudah mengembalikan, nanti tinggal input data pengembalian. Ini kan tadi tanggal selesai 4 Mei, jika selesai tanggal 4 Mei
kita itu seperti ini. Status mobilnya kita ubah menjadi available atau maintenance, atau ada kerusakan kita ubah menjadi maintenance seperti ini. Nah, karena pengembaliannya tidak ada masalah atau ada keterlambatan sehari, nah, nanti kita muncul ada informasi seperti ini, ada dendanya 100.000. Ini denda per hari 100.000 sama bukti pembayaran denda. Nah, nanti admin upload di sini. Jika ini kosong maka akan muncul error seperti ini. Oke, dari mana denda 100.000 ini? Denda 100.000 itu dari data sini, dari data ini, penalti per day. Penalti per day jadi denda per hari. Jika dia terlambat 2 hari ya 200.000. Situ. Nih, pengembalian. Itu katakanlah pengembalian on time. Status mobil available, konfirmasi, ya konfirmasi. Nah, maka berubah buttonnya seperti ini, tombolnya seperti ini. Mobilnya apa, tanggal pembeliannya apa, detailnya seperti ini. Nah, itu kalau proses pembayaran otomatis. Kita coba untuk manual ya teman-teman ya, manual. Tanggal selesai 3 dalam kota, manual, kita upload bukti transaksi. Sorry, ini tadi kita sebagai admin ya, kita login sebagai customer dulu. Password. Oke, kita melakukan pembayaran menggunakan proses pembayaran manual. Nah, tanggal 3 manual. Oke, bukti transfer. Nah, contoh ini pakai ini, konfirmasi pembayaran. Nah, jika kita manual maka kita diarahkan ke halaman detail dari transaksi itu sendiri. Nah, nanti setelah pembayaran ini terjadi, nanti si customer dapat notifikasi WhatsApp. Jadi ketika pemesanan ini, nanti customer dapat mendapatkan notifikasi WhatsApp dan menunggu konfirmasi dari si admin. Jadi jika statusnya seperti ini manual, nanti nunggu konfirmasi dari admin. Contoh, kita akan masuk ke halaman admin ya, halaman admin sebagai admin. Sorry, nah, daftar rental. Nah, ini 1 juta, jumlah pembayaran 1 juta, status pending, status pembayaran pending ya teman-teman ya. Oke, nah di sini aksi mau kita approve atau reject. Kalau kita approve nanti otomatis terapprove dan si customer dapat notifikasi WhatsApp jika pesanan itu disetujui. Tapi kalau kita reject, nah, nanti alasannya apa? ID tidak sesuai. Ketika kita tolak, nanti juga customer dapat notifikasi WhatsApp jika pesanan itu ditolak. Jadi pesanan ini approve atau reject, nanti message-nya berdasarkan ini, template ini. Nah, berdasarkan template yang di sini, nanti template yang masuk ke WhatsApp dari customer itu sendiri. Nah, jika kita approve, ya setuju, maka status rental menjadi approved, status pembayaran menjadi paid, pengembalian jadi tombol pengembalian seperti ini. Nah, kita cek di menu customer, di akun customer. Nah, ini ya detail. Oke. Nah, status pembayaran menjadi lunas ya, status rental menjadi setujui, bukti pembayaran. Oke.
Nah, seperti ini. Nah, nanti customer juga bisa melakukan review, teman-teman. Customer juga bisa melakukan review, mau rating berapa, 1, 2, sampai 5, komentar apa. Nah, kirim review nanti akan muncul di halaman homepage seperti ini. Oke, seperti itu. Itulah teman-teman. Jika ada yang kurang jelas bisa menghubungi WhatsApp yang ada di website Kode Mastery. Terima kasih.